Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Roding. Saya selaku moderator dari kelompok 5, bukan moderator sih, sebenarnya sebagai pembuka, penutup, dan pemateri. Jadi sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Adil Roding. Yang kedua, Alia Rahmawati. Dan yang ketiga, Siti Asma. Jadi jangan usah bacot. Langsung aja ke videonya. Skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah usaha. Ketika kita mendengar kata usaha, pasti kita berpikir, usaha adalah langkah atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi dalam pengertian usaha di dalam fisika tentu saja berbeda dengan usaha dalam kesehari-harian yang sering kita dengar. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahan benda. Ketika gaya yang kita berikan terhadap benda menyebabkan benda berpindah, maka dapat dikatakan kita melakukan usaha terhadap benda tersebut. Misalnya, seorang anak mendorong gerobak sehingga gerobak berpindah tempat, maka orang tersebut melakukan usaha kepada gerobak. Doni mendorong mobil sekuat tenaga, tetapi mobil tidak berpindah tempat, maka dikatakan usaha Doni terhadap mobil sama dengan 0, karena perpindahan mobil sama dengan 0. Besar usaha yang dilakukan benda dirumuskan W sama dengan F kali S. Keterangan W sama dengan usaha, satuannya Joule, F sama dengan gaya, satuannya Newton, S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Apabila gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap perpindahan benda, besarnya usaha dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. W sama dengan F kali S cos theta. Keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan pada benda, satuannya Joule, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, S sama dengan perpindahan benda, satuannya meter, theta sama dengan sudut antara gaya dan perpindahan. Contoh soal. Seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah: diketahui M sama dengan 2 kg, F sama dengan 80 Newton, theta sama dengan 60 derajat, dan S sama dengan 5 meter. Ditanyakan adalah W. Penyelesaian. Nani? Omae wa mou shindeiru. W sama dengan F kali S cos theta sama dengan 80 Newton kali 5 meter kali cos 60 derajat sama dengan 40 Newton kali 1/2. Hasilnya 200 Newton. Jadi, usaha yang dikerjakan pada benda adalah 200 Newton. Materi yang kedua, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi termasuk ke dalam besaran skalar. Setiap benda dapat melakukan usaha jika benda tersebut mempunyai energi. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Karena namanya energi potensial, maka energi ini sifatnya masih tersimpan atau tersembunyi, sehingga mempunyai potensi melakukan usaha. Misalnya, kita mengangkat sebuah bola dengan ketinggian 2 meter. Maka apabila bola itu kita lepaskan, maka bola akan jatuh ke bawah dari ketinggian 2 meter. Dan itu adalah usaha. Maka dalam keadaan diam pada ketinggian 2 meter,
Bola itu mempunyai energi potensial untuk melakukan usaha dengan perpindahan 2 meter jatuh ke bawah. Apabila percepatan gravitasi adalah G, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda adalah F sama dengan M kali G. Jadi, usaha yang diperlukan adalah untuk mengangkat benda tersebut setinggi A adalah W sama dengan F kali H. W sama dengan M kali G kali H. Maka rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan EP sama dengan energi potensial, satuannya joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Dan H sama dengan ketinggian, satuannya meter. Contoh soal. Sebuah buku besar dengan massa 1 kg berada di atas sebuah meja dengan ketinggian 1,5 meter. Berapa energi potensial buku tersebut? G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Diketahui M sama dengan 1 kg. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 dan H sama dengan 1,5 meter. Penyelesaian. EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 1 kali 10 kali 1,5. EP sama dengan 15 joule. Jadi, energi potensial pada buku adalah 15 joule. Materi yang ketiga, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Misalnya, karet ketapel yang diregangkan, busur panah yang ditarik, pegas yang ditekan. Rumus energi potensial pada pegas adalah EP sama dengan 1/2 K kali sigma X pangkat 2. Keterangan EP sama dengan energi potensial, satuannya joule, K sama dengan konstanta pegas, satuannya newton atau meter, sigma X sama dengan simpangan atau pertambahan panjang, satuannya meter. Contoh soal. Sebuah pegas tergantung vertikal pada sebuah statif. Ketika ujung bebas pegas diberi beban 400 gram, pegas bertambah panjang sebesar 4 cm. Hitunglah energi potensial pegas tersebut. Diketahui M sama dengan 400 gram menjadi 0,4 kg dan sigma X sama dengan 4 cm menjadi 0,04 meter. Penyelesaian. EP sama dengan 1/2 F kali sigma X sama dengan 1/2 M kali G kali sigma X. EP sama dengan 1/2 kali 0,04 kg kali 10 meter per sekon pangkat 2 kali 0,4 meter sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 joule. 1. Energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik umumnya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan sebuah benda yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan yang diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Adapun rumus dari energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Keterangan M sama dengan massa dari benda tegar, satuannya kilogram, V sama dengan kecepatan, satuannya meter per second, dan EK sama dengan energi kinetik, satuannya joule. 2. Hubungan usaha dan energi potensial gravitasi. Misalnya, pada sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali dan tali digulung pada suatu katrol licin. Balok mula-mula berada pada ketinggian H1. Beberapa saat kemudian, balok berada pada ketinggian H2. Turunnya balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi
Mg dikalikan dengan perpindahan H1 dikurang H2. Secara matematis ditulis sebagai berikut. W sama dengan Mg dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan Mg H1 dikurang Mg H2 sama dengan EP1 dikurang EP2. W hasilnya adalah W sama dengan min delta EP, dan itu pada sebuah balok. Dan sedangkan untuk di bidang melingkar, rumusnya adalah EPA sama dengan M dikali G dikali H sama dengan M dikali G dikali R, dan EPB sama dengan 0. Dan untuk di bidang miring pula, rumusnya adalah EPA dikurang EPA sama dengan M dikali G dikali H sama dengan M dikali G dikali S sin alfa, dan EPB sama dengan 0. 3. Hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Yang pertama, usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F dikali S. Keterangan W sama dengan usaha atau joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan satuannya meter. 2. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimampatkan. Rumusnya adalah EP sama dengan 1/2K dikali delta X pangkat 2. Keterangan EP sama dengan energi potensial pegas satuannya joule, K sama dengan konstanta pegas satuannya N per M, dan delta X sama dengan perubahan panjang pegas satuannya meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NANI? お前はもう死んでいる。 Perkenalkan, nama saya Larmawati. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu hubungan usaha dengan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan F1. Kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatannya berubah menjadi F2. Dari gambar tersebut maka dirumuskan usaha sebagai W sama dengan 1/2 M kali V2 pangkat 2 dikurang 1/2 M kali V1 pangkat 2, dan W sama dengan EK2 dikurang EK1, atau W sama dengan minus delta EK. Dari persamaan tersebut maka dikenal hukum teorema usaha energi kinetik, yaitu usaha yang dilakukan oleh resultan gaya bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami sebuah benda. Contoh penerapannya, sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda tersebut masuk sedalam 20 meter ke dalam pasir, kemudian berhenti, tentukan besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir pada benda tersebut. Nah, diketahui M sama dengan 0,1 kg, H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 0. Ditanyakan yaitu F-nya. Cara penyelesaiannya yaitu M kali G dikali H1 dikurang H2 dengan nilai 0,1 dikali 10 dikali 2 kurang 0. Hasilnya 2 joule. W sama dengan minus Fs, 2 sama dengan minus F dikali 0,02. F sama dengan 100 N. Tanda minus berarti gaya yang diberikan berlawanan dengan arah gerak benda. Materi yang kedua yaitu hukum kekekalan mekanik. Energi mekanik sistem pada posisi apa saja akan selalu tetap atau kekal. Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. Seperti NANI? お前はもう死んでいる。 EM1 sama dengan EM2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, M kali G kali H1 tambah 1/2 M kali V1 pangkat 2 tambah M kali G kali H2 tambah 1/2 M
kali V2 pangkat 2. Contohnya yaitu sebuah anak meluncur dengan alat skinya dari bukit yang kemiringannya 37 derajat. Jika ia meluncur dari ketinggian 10 meter, tentukan kecepatannya ketika dia di dasar bukit dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Seperti yang diketahui, H sama dengan 10 meter, G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. 0 ditambah M kali G kali H sama dengan 1/2 M V pangkat 2 tambah 0. M kali G kali H sama dengan 1/2 M V pangkat 2. V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 9,8 kali 10. Hasilnya yaitu akar 196. Hasil akar dari 196 yaitu 14. Jadi hasilnya yaitu 14 meter per sekon. Materi ketiga yaitu NANI? お前はもう死んでいる。 daya. Daya adalah banyaknya usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya dirumuskan sebagai P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya satuannya joule per sekon, W sama dengan usaha atau energi satuannya joule, T sama dengan waktu satuannya sekon. Contohnya yaitu seorang petugas PLN yang masanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, tentukan besar daya yang dikeluarkan petugas tersebut. Diketahui M sama dengan 50 kg, H sama dengan 30 meter, T sama dengan 2 menit, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Penyelesaiannya, P sama dengan M kali G kali H per T sama dengan M-nya sama dengan 50, G-nya sama dengan 10, dan H-nya sama dengan 30 per 2 kali 60. Hasilnya 125 watt. Nah, itu adalah pemaparan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tadi pembawaan materi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila dalam pengucapan tutur kata kami ada yang salah, karena kami juga manusia. Kalian juga tahu kan, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Iya. Jadi mohon dimaklumi. Dan thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, see you guys. Bye-bye.